Calon pengganti Kai Havertz mencuat. Pengakuan Declan Rice usai pecahkan rekor transfer The Gunners. Alasan Arsenal wajib dapatkan Dusan Vlahovic. Calon pengganti Kai Havertz mencuat. Mantan pemain Liverpool Jermaine Pennant menilai kepindahan Kai Havertz ke Arsenal tidak berhasil. Sebagaimana diketahui, Havertz merupakan rekrutan baru Arsenal pada bursa transfer musim panas 2023 ini. The Gunners harus keluar uang yang sangat banyak untuk mendatangkan Kai Havertz dari Chelsea. Sang pemain ditebus Arsenal dengan biaya transfer sekitar 75 juta euro. Namun, performa Havertz dengan seragam The Gunners terlihat jauh dari kata memuaskan. Havertz sudah memainkan 19 pertandingan di seluruh kompetisi untuk The Gunners. Namun, dia baru mencetak 1 gol dan 1 assist untuk klub barunya. Pennant pun menilai Havertz gagal total di Arsenal. Saya pikir saya akan memberinya waktu untuk beradaptasi, tetapi periode itu telah berakhir. Saya pikir dia merupakan rekrutan yang buruk, ujar Pennant. Pennant pun kemudian menyarankan Arsenal untuk merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Menurut Pennant, Wirtz sangat bagus untuk menggantikan Havertz di Emirates Stadium. Meski menilai Florian bukan pemain dengan kecepatan, namun menurut Pennant dia merupakan pemain yang pintar dalam menguasai bola dan selalu memilih umpan yang tepat. Pengakuan Declan Rice usai pecahkan rekor transfer The Gunners. Fakta menarik seputar pengakuan Declan Rice yang mengakui bahwa ia sempat merasa gugup setelah pindah ke Arsenal. Sebagaimana diketahui, klub London Utara itu mengeluarkan biaya 105 juta pound untuk merekrut sang pemain dari West Ham United. Arsenal pun kemudian mendapat sorotan tinggi ketika mereka mendatangkan Declan Rice dari West Ham United. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu menjadi salah satu dari pemain yang direkrut The Gunners pada bursa transfer musim panas 2023. Nilai transfer 105 juta pound yang dikeluarkan membuat Declan Rice mendapat ekspektasi tinggi. Sebelumnya, pemain timnas Inggris itu juga masuk dalam incaran beberapa klub besar lain di Liga Inggris. Manchester City dan Chelsea sempat mengincar sang pemain. Pada akhirnya, Arsenal menjadi klub yang berhasil mengajukan tawaran yang dianggap memuaskan bagi manajemen West Ham United. Walau mendapat tekanan tinggi terkait nilai transfernya, Declan Rice tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi pemain kunci bagi tim barunya. Keberhasilan itu dicapai meskipun Declan Rice sempat merasa gugup dalam menghadapi ekspektasi itu. Masa depan Jorginho bersama Arsenal dijawab sang agen. Agen pemain Arsenal Jorginho bocorkan diskusi mengenai kontrak baru bersama Meriam London. Sebagaimana diketahui, pemain kelahiran 20 Desember 1991 itu pindah dari Chelsea ke Arsenal pada bulan Januari dan menandatangani kontrak 1,5 tahun hingga musim panas 2024. Jorginho sudah tampil dalam 30 pertandingan untuk Arsenal di sebuah kompetisi, termasuk 8 penampilan sebagai starter. Namun kini masa depan gelandang dengan tinggi 178 cm itu diliputi ketidakpastian ketika ia bisa menegosiasikan prakontrak dengan klub lain pada Januari 2024. Bulan lalu ia menyatakan sangat bahagia bisa bermain untuk Arsenal. Jorginho juga mengaku tidak khawatir dengan masa depannya di Emirates kendati kurangnya negosiasi mengenai kontrak baru. Di sisi lain, mantan pemain Napoli dan Hellas Verona itu menduga ia akan kembali ke Liga Italia, sehingga perpanjangan kontrak bersama Arsenal diragukan. Agen Jorginho, Joao Santos, memberikan kabar terkini seputar masa depan kliennya dan telah menetapkan tenggat waktu bagi Arsenal untuk menegosiasikan perpanjangan kontrak. Semuanya terhenti, kami akan memikirkannya setelah Februari, namun prioritasnya tetap Arsenal, ujar Joao Santos. Arsenal memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Jorginho setahun lagi hingga musim panas 2025. Testimoni Ballerin untuk Mikel Arteta.
Fakta menarik datang dari mantan pemain Arsenal yang pernah bermain dengan Mikel Arteta. Sebagai mantan pemain, Hector Bellerin terdengar puas ketika bicara soal perkembangan Arsenal yang sekarang. Dia melihat Mikel Arteta berhasil mengembalikan identitas tim. Hasil kerja keras Arteta dalam mengembangkan proyek Arsenal memang mulai terlihat dalam 2 tahun terakhir. Di musim 2022-2023 lalu, Arsenal bahkan sempat bersaing ketat dengan Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris. Musim ini Arsenal pun kembali menunjukkan perkembangan positif. Pengalaman gagal musim lalu sepertinya telah menambah mentalitas skuad muda Arsenal jadi lebih siap bersaing di level top. Perkembangan pesat Arsenal ini pun jadi pembuktian Mikel Arteta yang pada awalnya sempat diragukan oleh fans. Bellerin yang pernah bermain satu tim bersama Arteta mengaku tahu betul bagaimana pola pikir dan kinerja ex-gelandang Spanyol itu. Satu hal yang menurut Bellerin paling menonjol dari Arteta adalah kemauannya untuk terus belajar dan berkembang. Bellerin mengatakan bahwa saat masih bermain satu tim, Arteta sudah ikut membimbing pemain-pemain lain membantu pelatih. Alasan Arsenal wajib dapatkan Dusan Vlahovic. Arsenal tengah bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Serbia Dusan Vlahovic yang dibanderol dengan harga 50 juta pound sterling oleh Juventus. Sebagaimana diketahui, Arsenal sebelumnya telah menunjukkan minat pada Vlahovic dan berusaha mengontraknya dari Fiorentina 2 tahun lalu. Namun sang pemain malah bergabung dengan Juventus. Dikutip dari Pain International, dia telah mencetak 27 gol dalam 73 penampilan di sebuah kompetisi sejak bergabung dengan raksasa Italia. Striker berusia 23 tahun itu sejatinya belum mampu tampil di level yang diharapkan banyak orang sejak bergabung dengan Bianconeri. Di sisi lain, dengan tinggi badan 190 cm, pemain Serbia ini sangat mahir ketika diminta untuk mempertahankan penguasaan bola dengan membelakangi gawang, dan dia membuktikan di Florence bahwa dia mampu mencetak serangkaian gol berbeda. Kedua sifat ini memiliki nilai besar atas apa yang dituntut Mikel Arteta dari seorang striker. Usai pemulihan panjang, Batman kembali dipanggil skuad Inggris. Batman dipanggil kembali ke skuad Inggris untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun setelah pulih dari cedera ligamen anterior. Batman yang absen di Piala Dunia Wanita tahun ini, di mana Inggris menjadi runner-up di bawah Spanyol, kini ia kembali bermain bersama klubnya dan mencatatkan start pertamanya dalam hampir 1 tahun dalam kemenangan 3-0 Arsenal melawan Brighton and Hove Albion pada hari Minggu 19 November. Di sisi lain, Inggris menghadapi pertandingan yang harus dimenangkan di Stadion Wembley melawan Belanda pada 1 Desember jika mereka ingin memiliki peluang memenangkan grup dan melaju ke final Nations League, di mana mereka dapat mengamankan jatah bagi tim GB untuk Olimpiade tahun depan. Inggris akan menghadapi Skotlandia dalam pertandingan terakhir mereka pada 5 Desember. Untuk diketahui, tim GB terdiri dari pemain yang berasal dari Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, dan sebagian tim Inggris dengan peringkat tertinggi. Menariknya, Inggris adalah negara yang didominasikan untuk lolos atas nama GB. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!